kalau misalnya berbayar atau nggak berbayar sebenarnya sama aja sih. Semua ada yang namanya fitur chat. Nah, kita bakal gunain nih fitur chat ini. Kita akan berbagi kasih ke teman-teman yang lain. Jadi, mungkin udah lama banget ya rasanya kita nggak berjumpa satu sama lain. Cuman setiap hari hanya bisa melihat dan menatap di layar laptop aja. Jauh di mata namun dekat di hati. Nah, yuk teman-teman, aku ajak kita semua untuk berbagi sharing, berbagi cerita kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang mungkin kalian alami gitu kan. Mungkin sebelum masuk ibadah Paskah, tiba-tiba kalian memiliki kerinduan untuk, aduh, pengen banget deh ketemu sama si ini, pengen banget deh rasanya di ibadah Paskah mendengarkan firman Tuhan. Dan kayaknya excited banget nih untuk bisa ikut ibadah Paskah. Yuk, semuanya boleh banget sharingin pengalaman kalian, apapun juga di kolom chat sekarang juga. Dan sekalian menunggu nih, kita nggak akan buang-buang waktu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar ibadah Paskah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Panitia boleh bantu share screen. Kita lihat ya di layar kita. Nah, ini nih teman-teman, hal-hal yang harus diperhatikan. Aku akan membacakannya juga. Teman-teman wajib mengaktifkan fitur kamera dan menggunakan virtual background yang telah diberikan oleh panitia. Dan aku bakal mention nih namanya satu-satu, teman-teman yang belum menyalakan fitur kameranya supaya bisa nemenin kita gitu kan. Karena aku nggak sendirian bakal nge-MC di sini, tapi aku juga pengen teman-teman bisa ikutlah untuk memeriahkan acara Paskah kita. Dan teman-teman yang belum menggunakan virtual background, yuk sekarang kita gunakan virtual background-nya supaya di layar kita kelihatan cerah, warnanya kuning-kuning gitu. Dan peserta wajib untuk menonaktifkan fitur mikrofon selama acara berlangsung, kecuali saat sesi games atau jika diizinkan oleh panitia. Jadi untuk saat ini teman-teman boleh nih untuk nonaktifkan mikrofonnya dulu, tapi saat games semuanya harus serentak aktifin mic-nya. Kita ramaikan ibadah Paskah ini walaupun secara online. Dan terakhir, peserta wajib mengisi link absen yang akan diberikan oleh panitia di kolom chat. Jadi, balik lagi tadi, kolom chat itu nggak cuma untuk sharing, tapi kita akan mendapatkan beberapa informasi yang akan diberikan oleh panitia. Selanjutnya, nah teman-teman, jangan lupa ibadah Paskah ini kita diajarkan juga untuk memberikan bagian kita yang terbaik. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, jadi teman-teman boleh langsung ambil handphonenya, langsung bisa scan barcode di layarnya. Jika teman-teman ingin memberikan persembahan, bisa melalui rekening BCA ataupun OVO, tapi dengan syarat ketika transfer mohon ditambahkan angka 02 di akhir nominal dan diberikan berita yaitu persembahan Paskah. Contohnya 100.002 dan berita adalah persembahan Paskah. Ini digunain untuk mempermudah panitia juga untuk memilah ya antara rekening pribadi dan rekening teman-teman yang diberikan untuk persembahan. Dan selanjutnya, nah ini dia nih, panitia sudah mempermudah kita lagi. Di dunia digital sekarang ini, panitia membantu kita untuk bisa langsung scan barcode. Anak milenial kan pengen yang cepet ya, instan. Langsung aja scan barcode-nya supaya nama kalian tuh terdaftar di PO Untar. Dan sekali lagi, dimohon untuk teman-teman menonaktifkan fitur mikrofon dan tidak menekan tombol share screen selama ibadah berlangsung. Dan mungkin aku udah terlalu banyak ngomong ya, tapi kita belum kenalan. By the way, perkenalkan nama aku Sarah, dan hari ini aku juga nggak akan sendirian, aku akan ditemani sama temanku yang akan memandu acara ibadah Paskah kita hari ini. Dan yuk teman-teman, kita persiapkan diri kita, karena kita sebentar lagi akan memulai ibadah hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Pak Nelson selaku pembawa firman di acara Paskah hari ini. Selamat datang di acara Paskah Online PO Untar 2021. Pertama-tama, aku mau mengajak setiap kita untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kasih-Nya begitu luar biasa, kita masih bisa merayakan dan mengikuti ibadah Paskah online saat ini. Dan tahun ini merupakan tahun yang sangat spesial, karena untuk pertama kalinya, PO Untar mengadakan acara Paskah secara online. Pesan Paskah tahun ini mengambil tema Unshakable Hope, yang mengingatkan kita bahwa melalui kematian dan kebangkitan Tuhan, kita masih memiliki harapan, walaupun keadaan saat ini kadang terlihat tidak menentu. Namun kita harus tetap percaya bahwa rencana dan rancangan Allah senantiasa indah bagi kita semua.
Dan teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Pelaksana Paskah Online 2021 kepada Geral Muaya. Disilakan. Shalom, yang saya hormati Pak Nelson selaku pembicara di ibadah Paskah kita hari ini, dan yang saya hormati Bang Yuda selaku Ketua Umum PU Untar periode 2020-2021, dan kepada teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang oleh hanya karena anugerah dan kebaikannya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir di ibadah Paskah PU Untar 2021. Adapun saya sebagai Ketua Pelaksana, izinkan saya untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Paskah PU Untar 2021. Dasar pelaksanaan kegiatan ini yaitu mengajak mahasiswa untuk mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus atas dosa-dosa kita dan merayakan kebangkitannya yang membawa kemenangan atas maut. Sumber dana dalam pelaksanaan ibadah Paskah ini yaitu dari Bipexkur dan pencarian dana oleh panitia. Dan kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian Paskah PU Untar tahun 2021, yaitu adanya Lomba Express Yourself PAUD, menghias telur Paskah yang pemenangnya akan diumumkan di hari ini, dan juga nanti akan ada games yang akan dilaksanakan pada acara di hari ini, dengan melibatkan seluruh mahasiswa dan mahasiswi. Tema yang diangkat dari Paskah PU Untar tahun 2021 ini yaitu Unshakable Hope, yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3-4. Saya juga mau berterima kasih kepada seluruh pelayan musik, singer, WL, usher, pewarta, pendoa yang telah dan akan mengambil bagian dalam ibadah hari ini, dan seluruh panitia yang telah mempersiapkan ibadah Paskah di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa selalu memberkati kita semua. Dan saya juga berterima kasih kepada media partner, yakni TC, Radio Untar, dan Pesut. Untuk itu demikianlah laporan pelaksanaan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya. Saya mewakili setiap pelayan dan panitia yang bertugas mengucapkan selamat datang kepada kita semua dan selamat mengikuti ibadah Paskah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya kembalikan kepada Cisar. Terima kasih, Geral. Dan selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Umum PU Untar kepada Brata Yuda. Disilakan. Oke, shalom semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya karena berkat dan kasih karunia-Nya saja kita boleh menyelenggarakan ibadah Paskah pada sore hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, kepada Gerald dan seluruh panitia yang bertugas yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Saya harap acara ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Nelson atas kesediaannya melayani di perayaan ibadah Paskah pada sore hari ini. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, semua jemaat yang hadir pada sore hari ini, yang sudah mau bersama-sama beribadah di PU Untar walaupun secara online. Teman-teman, mungkin perayaan Paskah hari ini sedikit terlambat karena mungkin seharusnya 1 minggu yang lalu kita merayakan Paskah. Namun karena masih berada dalam kondisi UTS, jadi PU Untar baru bisa melaksanakan ibadah Paskah pada sore hari ini. Saya harap di ibadah Paskah sore hari ini kita sama-sama bisa merasakan damai Paskah. Dan sesuai judul yang tertera di poster, Unshakable Hope, gitu ya. Semoga setelah menghadiri atau beribadah bersama-sama di sore hari ini, kita juga boleh memperoleh pengharapan yang teguh, gitu. Pengharapan yang tidak tergoyahkan sesuai dengan judul yang ada di poster atau tema kita pada sore hari ini. Demikian kata sambutan saya pada sore hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Paskah, selamat beribadah untuk kita semua. Saya kembalikan kepada MC. Shalom. Terima kasih. Terima kasih, Yuda. Dan teman-teman, setelah kita mendengar kata sambutan, sekarang kita akan menyaksikan sebuah video performance dari teman kita.
Satu persatu hari telah berlalu. Tetap saja derita ini semakin menggebu. Seolah amukan yang tidak bisa dihentikan menuju siapa saja tanpa bisa dikendalikan. Semua upaya sudah dilakukan, terlihat jelas jiwa semakin kesulitan. Semakin banyak jiwa yang kelaparan. Tak ada yang tahu sampai kapan bisa mengubah keadaan. Semua ikut menjadi sasaran virus yang mematikan dan harus tetap hidup tanpa sebuah penghasilan. Bagaimana bisa menjalankan kenyataan yang begitu sakit yang menerpa bersamaan? Hari ini bumi kita sedang sakit. Manusia seluruh bumi mengadu, merenung, bertahan, dan luruh. Hidup di dunia melambat karena bumi kita sedang sakit. Mencoba sadar peduli, mengingatkan antar individu dan golongan. Semua terjaga dan sadar kita semakin besar. Sadar akan sayang, mencintai, dan mengasihi keberagaman antar sesama untuk hidup. Tidak ada sekat untuk mengeluh, untuk menghambat ketakutan dan kematian. Ada kematian tapi bukan komplikasi jiwa. Kuatkan raga dan jalani pilihanmu. Jadilah nafas bagi sesamamu. Dan semoga bumi mengerti dan memberi ASI. Terima kasih Tuhan. Kebangkitanmu menyelamatkan duniaku. Syukurku untuk kisah kasih iman yang melampaui budi. Kebangkitanmu mengatasi kerapuan hidup manusiawi. Sabdamu menguatkanku untuk tetap bertahan. Dan bersamamu, kami pasti bisa menang untuk menghadapi perubahan. Dan teman-teman, mari kita ambil waktu kita 1 menit untuk mempersiapkan hati dan diri kita sebelum kita memasuki ibadah Paskah. Saat hening dimulai. Saat hening selesai, aku serahkan kepada WL. Shalom teman-teman semuanya, selamat malam dan selamat datang di ibadah Paskah PO Untar. Sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, aku mau mengajak kita semua untuk yuk kita lepaskan dulu segala kesibukan-kesibukan kita yang ada, segala aktivitas kita mau pakai waktu dan kesempatan yang ada ini untuk fokus dan beribadah selama beberapa jam ke depan bersama dengan teman-teman yang lain, dan biar Tuhan saja yang hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada saat ini. Oke, teman-teman, kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Harapanku.
Teman-teman, marilah kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan bagi kami dari awal pagi tadi hingga pada malam hari ini. Kau masih berikan kami kesempatan untuk bisa hidup dan juga berkumpul bersama dengan teman-teman yang lain di sini untuk mengadakan ibadah Paskah. Tuhan, kiranya Kau berkati rangkaian acara ibadah Paskah ini dari awal hingga pada akhirnya nanti. Berkatilah internet di rumah kami masing-masing ya Tuhan, baik dari peserta, pelayan, moderator maupun panitia, agar semuanya dapat menikmati ibadah Paskah hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau juga berkati hamba-Mu ya Tuhan, Pak Nelson yang akan memberitakan firman pada hari ini, agar kiranya kami mengerti setiap firman yang akan disampaikan. Kiranya Kau berkati ya Tuhan, serangkaian acara ibadah kami, dari awal hingga pada akhirnya, hanya dalam Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Oke. Sekali lagi, shalom teman-teman semuanya. Masih pada semangat gak nih? Meskipun kita ibadahnya malam-malam nih ya, kayaknya jam-jam ngantuk nih. Mungkin ada beberapa dari kita yang baru selesai kelas, terus langsung ikut ibadah ini. Tapi gak apa-apa, aku mau ngajak kita semua untuk kita semangat dan sukacita, karena Kristus telah mati dan bangkit bagi kita. Kita akan bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian, Allah sanggup. Oke, teman-teman, sekalipun sampai saat ini kita semua masih berharapan dan mengalami situasi pandemi yang belum berakhir. Iya, aku tahu. Pasti banyak dari kita yang udah bosan banget dengar kata-kata ini. Tapi aku berharap kita nggak lose hope ya. Kita tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah anak-anaknya yang sangat berharga di mata Dia. Dan Yesus Kristus sudah mati bagi kita, dan kematiannya itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan lagu sungguh.
Kemanakah aku pergi menjauhi rohmu, ya Yesus?
Pada Pak Nelson dipersilahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, kita bersatu dalam doa dulu ya. Bapak Surgawi, terima kasih buat hari ini. Kami bersuka cita merayakan Paskah kebangkitan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup mengalahkan kematian. Terima kasih banyak. Kami menikmati hadirat-Mu di rumah kami masing-masing, di tempat kami berada ketika kami memuji menyembah Tuhan. Tiba waktunya kami membuka hati buat kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba, jadikan seluruh berkat. Demi nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Sekali lagi selamat Paskah. Ya. Hari yang spesial. Kita memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang ajaib. Ada banyak kepercayaan, ada banyak agama di luar sana yang bisa sama-sama merayakan hari kelahirannya, nabinya, orang baiknya. Ada banyak peristiwa dalam kehidupan ini. Orang juga merayakan pernikahan, hari-hari spesialnya, keberhasilan, bahkan sampai kematian. In memorial. Ya. Tapi hanya satu yang mengalami perayaan kebangkitan. Siapa namanya? Yesus Kristus. Hanya Yesuslah yang kita rayakan kebangkitannya. Gak ada yang lain. Ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang diberikan. Saya akan share screen saja langsung ya. Oke, udah keluar ya. Unshakable hope. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Hanya 2 ayat saja. Saya akan bacakan kita pelan-pelan ya. Jadi gambar yang saya ambil itu jangkar. Karena memang dalam Alkitab ada satu ayat yang sangat terkenal mengenai pengharapan yang teguh, yang tak tergoyahkan. Ibrani 6 ayat 19. Nanti kita baca juga. Tapi kita akan sama-sama lihat sekarang di 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Saya sudah ketikkan. Sudah bisa lihat di layar saudara masing-masing ya. Di handphone kah atau di laptop. Nikmati hadirat Tuhan dalam waktu sekitar 30 menitan ini atau 40 menit ini. Konsentrasi, nikmatilah kebenaran firman Tuhan yang akan membangkitkan pengharapan kita terus-menerus kepada Tuhan. Firman Allah dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Haleluya. Ini ayat yang luar biasa. Bahwa apa yang Yesus lakukan, karyanya di kayu salib, dan kebangkitannya, itu membuat kita dilahirkan kembali. Sehingga kehidupan kita penuh pengharapan. Dan kita akan mendapat satu bagian yang firman Allah katakan tadi, tidak dapat apa? Binasa, tidak dapat apa? Cemar, dan tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saya ingin kasih kabar baik buat para mahasiswa-mahasiswi yang kurang lebih sekitar 50-60 orang yang hadir pada malam hari ini. Ada pengharapan yang tak tergoyahkan. Pengharapan yang teguh di dalam Kristus Yesus. Ketika kita merayakan hari kebangkitan pada malam hari ini, ingatlah, biarlah kita terus berpegang kuat kepada pengharapan yang teguh seperti ini. Saya ingin kasih tahu sebenarnya kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Ya, saya berharap saudara mengerti ini. Jangan hanya kita berpikir, aduh, kita memperingati hari kematian Yesus pada waktu hari Jumat Agung dan lalu selesai. Kalau hanya sampai di situ saja, Paulus bilang kekristenan kita ini menyedihkan. Sia-sia kita menyembah orang yang mati juga. Sama seperti kebanyakan orang lain. Karena banyak orang Kristen tanpa sadar
hanya stop di kayu salib. Hanya pikir Yesus mati di kayu salib. Selesailah sudah. Ada penderitaan dan sebagainya. Lupa. Jangan stop di hari Jumat. Lanjutkan dong di hari Minggu. Ya. Itu sebabnya saya mau kasih kalimat cantik malam hari. Jangan stop di hari Jumat. Lanjutkan ke hari Minggu. Ada banyak orang Kristen cuma berpikir, aduh hidup gue menderita banget ya. Aduh, gak enak. Aduh begini susah, begitu susah. Apalagi kita di masa pandemi ya. Ada banyak musibah dan sebagainya. Sepertinya hidup ini mulai gak nyaman, gak enak. Apalagi kalau kita ingat betul-betul kelihatannya, aduh kita ini minoritas dan sebagainya. Saya mau bilang, jangan stop di hari Jumat. Lanjutkan ke hari Minggu. Kalau kita melihat peristiwa yang sesungguhnya, apa yang terjadi di hari Jumat, itu amat sangat menderita. Yesus mengalami hinaan, diejek, dicemooh, dicambuk, dimahkotai duri, keluar darah di mana-mana. Menderita amat sangat. Kalau saja cuma stop di hari Jumat, memang tidak enak. Tapi jangan lupa, lanjutkan ke hari Minggu. Ada kebangkitan, ada terobosan, ada kemenangan. Haleluya. Amin. Itu sebabnya sekali lagi, inilah hari yang spesial buat kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus yang mengalahkan maut. Sekali lagi, jangan stop di hari Jumat. Lanjutkan ke hari Minggu. 1 Korintus 15 bilang begini. Sebab yang sangat penting, waduh, Paulus betul-betul tekankan ini. Sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, tapi nggak stop sampai di sana. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Inilah kebenaran yang sejati, yang seutuhnya, yang komplit, yang lengkap. Itu sebabnya saya bilang kematian dan kebangkitan Yesus adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Kadang-kadang ada orang di luar Kristen suka mengejek kita sebagai orang Kristen. Kata mereka, Yesus tidak mati. Yang mati itu Yudas Iskariot. Ya kan? Jadi Yudas nyesel. Malam-malam datang lalu tukar tempat posisi sama Yesus. Yesusnya disuruh kabur, Yudas dandan seperti Yesus. Jadi yang mati itu Yudas Iskariot. Ya, kalau Yesusnya seperti itu malu amat ya. Pengecut gitu. Itu hoax. Ibarat kata zaman sekarang tuh hoax, omong kosong. Jadi yang benar, kata Paulus bilang, ini sangat penting. Saya mau sampaikan bahwa Kristus telah mati. Dan betul-betul mati. Lalu ada juga yang mengejek. Orang Kristen bodoh. Masa percaya Tuhannya mati? Jangan terpancing dengan kalimat seperti itu. Sebab yang kita percayai, Tuhan kita hidup selama-lamanya. Haleluya. Jadi yang mati siapa, Pak? Kan Yesus yang mati. Betul. Lalu orang bilang, kan orang Kristen percaya Yesus Tuhan. Betul juga. Lalu Tuhannya mati dong? Enggak. Yesus adalah Tuhan. Betul. Tuhannya mati? Enggak. Lalu siapa yang mati? Yesus yang mati. Apanya? Yesus itu adalah Tuhan, tapi jangan lupa, Yesus juga adalah manusia sejati. Dan sebagai manusia sejati, yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, Pilatus, gubernur pada waktu itu, sebagai hakim, yang menghakimi dia, berkali-kali mengeluarkan statement, mengucapkan kalimat, Yesus tidak bersalah. Saya tidak mendapati kesalahan. Orang ini tidak ada salahnya. Berkali-kali Pilatus ucapkan demikian. Salah satu prajurit yang lempar lembing, kena lambung Yesus. Lalu terjadilah fenomena cuaca dan sebagainya. Lalu prajurit ini bilang, sungguh orang ini orang benar. Artinya apa, saudara? Yesus memang mati, tapi bukan karena dia berdosa. Bukan karena dia bersalah. Dia memang harus mati. Untuk apa? Menggantikan posisi kita. Yang seharusnya kita yang dihukum. Tapi Yesus ganti.
Yesus ambil posisi kita. Dia yang terima hukuman. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepadanya tidak perlu dihukum lagi. Bebas, merdeka, dan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Inilah kabar baik yang saya mau sampaikan hari ini. Bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu satu paket yang tidak terpisahkan. Sehingga kita punya pengharapan yang teguh. Bahwa surga, bahwa kehidupan kekal menjadi kepastian buat kita yang percaya. Hari ini, dengan singkat saya mau sampaikan. Ada dua kebenaran yang akan mendorong kita untuk mempunyai pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Lewat 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 yang kita sudah baca tadi. Yang pertama, yang harus kita tahu, kebenaran yang pertama. Ketika kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus ini, kita diluputkan dari kematian. Sehingga kita punya pengharapan yang teguh. 1 Petrus 1 ayat 3, sekali lagi saya bacakan buat kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, kita diluputkan dari kematian. Kenapa? Sebab sesungguhnya, sebenarnya kita telah mati dalam dosa dan pelanggaran. Saudara mesti sadar, sebetulnya kita ini telah mati. Kenapa? Setiap kita berdosa, setiap kita membuat pelanggaran, dan upah dosa ialah apa? Maut. Kita mestinya mati. Tapi karena Yesus yang bersedia mati di kayu salib, menggantikan posisi kita, sehingga kita diluputkan dari kematian. Pakai bahasanya 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, dia telah melahirkan kita kembali. Artinya memperoleh kehidupan, diluputkan dari kematian. Nelson, sebentar. Apa iya saya udah mati? Wah, saya masih napas loh. Saya masih hidup loh. Jangan lupa, saudara. Cerita pertama kali di Taman Eden. Ketika Tuhan bicara kepada Adam dan Hawa. Semua pohon yang ada dalam Taman Eden ini boleh kamu makan. Tapi yang di tengah-tengah itu pohon apa namanya ya? Buah apa? Pengetahuan baik dan jahat. Kamu nggak boleh makan. Kalau kamu makan, apa yang terjadi? Kamu mati. Ketika mereka makan, langsung mati? Ternyata tidak. Apa Allah bohong? No. Saya ingin kasih tahu dengan cepat. Pengertian mati di dalam Alkitab itu intinya terpisah. Perhatikan baik-baik. Ketika orang mati, rohnya terpisah dengan tubuh. Betul? Ini masih jasmani. Dalam kekristenan kita kenal mati rohani. Artinya apa? Rohnya terpisah dari Allah. Manusianya masih hidup dalam dunia, tapi nggak ada koneksinya dengan Allah. Dan pengertian mati yang ketiga, mati selama-lamanya. Terpisah dari Allah selama-lamanya di neraka. Jadi mati jasmani, artinya orang meninggalkan tubuhnya, dikubur. Mati rohani, mungkin masih hidup, tapi nggak ada hubungan dengan Sang Pencipta. Yang ketiga, mati selamanya, mati kekal, artinya di neraka, terpisah dari Allah selama-lamanya. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mati rohnya, terpisah dengan Allah. Dan kalau tidak ada pertobatan, dia akan mati selama-lamanya terpisah di neraka. Dan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia mengalami kematian. Walaupun umurnya ratusan, tapi toh mengalami kematian secara tubuh. Padahal sebelumnya ada kemungkinan besar. Karena memang di Alkitab bilang, di Taman Eden ada pohon kehidupan. Mereka tidak akan mengalami kematian. Tapi karena dosa masuk, mereka mengalami kematian secara jasmani, mengalami kematian secara rohani. Makanya mesti dipulihkan. Mereka malah sembunyi. Allah datang sama mereka. Adam, di manakah engkau? Allah ingin memulihkan hidup mereka. Sampai waktu berlalu begitu cepat dari zaman ke zaman, sampai Yesus datang dalam dunia, mati di kayu salib untuk memberikan dirinya supaya setiap yang percaya padanya mengalami kehidupan kembali. Diluputkan dari kematian. Kenapa? Sebab ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebenarnya kita
telah mati. Dalam kitab Roma, pasal yang kelima, ayat yang ke-12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Oleh berapa orang? Oleh berapa orang? Satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu apa? Telah menjalar. Nah, ini hukum perwakilan atau perwalian. Ya. Gara-gara satu orang, maut telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Itulah sebabnya tadi saya katakan, seperti apa yang Alkitab katakan, sebenarnya kita telah mati. Tapi puji nama Tuhan, oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus, kita diluputkan dari kematian. Sekali lagi saya mau sampaikan firman Tuhan dengan jelas dalam Efesus 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Wah, ini jamak, saudara. Pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Aduh, Pak Nelson, saya kayaknya orang jahat banget ya. Saya mah orang baik, Pak Nelson. Kadang-kadang kita ngomong gitu. Papa mama saya ajarin saya, yang penting lu baik, mati masuk surga. Saya mau orang baik, Pak Nelson. Oke, coba. Kita cermin. Saudara tahu gambar apa ini? Lihat di depan. Tatap layar, saudara. Tada! Gambar apa? 10 hukum Taurat. Ada yang tahu? Mahasiswa? 1. Jangan ada Allah lain. Singkatnya saja. 2. Jangan buat patung untuk disembah. Aduh, Pak Nelson, saya mah cinta Tuhan. Saya mah nggak pai-pai lagi, nggak sembah patung lagi. Good. Jangan lupa yang ketiga. Apa? Jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Artinya jangan main sumpah-sumpah. Mulai ada yang kena. Siapa yang suka sumpah-sumpahan? Ayo. Beneran, cius. Sumpah. Clear. Sumpah ada ketabrak semut. Ya, sumpahnya ketabrak semut. Kita mulai meleset di sana. Yang keempat apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Berapa kali kita bolong ke gereja? Kan pandemi, Pak Nelson. Iya, jangan alasan. Sebelum pandemi, rajin nggak ke gereja? Berapa kali kita bolong? Setelah pandemi, bahkan seharusnya kita melimpah bisa beribadah. Pengertian Sabat jangan cuma sekedar ke gereja. Apakah kita ingat Tuhan senantiasa? Kita lanjut yang kelima bahkan. Hormatilah ayah ibumu. Sekarang udah remaja, udah anak muda, udah bisa cari duit, udah tumbuh sayap, bisa terbang sendiri. Udah mulai kurang ajar sama orang. Ya kan? Udah ada papa mama jangan urusin saya. Mau tahu urusan aja. Kita mulai melawan. Kita mulai nggak hormat sama orang tua. Yang keenam, jangan bunuh. Jangan zina. Jangan curi. Yang ke-9, jangan apa? Dusta. Yang ke-10 jangan gitu. Mungkin kita nggak bunuh. Serem banget. Saya mah takut lihat darah gitu kan. Cina, malu. Saya mah kayak gitu. Tapi bohong. Cintailah. Gitu kan. Apalagi demi kebaikan. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Tapi dengar baik. Ketika kita langgar satu, kita melanggar seluruh. Yakobus 2 ayat 10 berkata, orang yang melanggar salah satu dari hukum-hukum Allah berarti apa? Melanggar seluruhnya. Dan sekali lagi saya ingatkan, upah dosa ialah maut. Setiap kita pernah berbuat dosa. Makanya saya tampilkan Efesus 2 ayat 1 ini. Kamu dahulu sudah apa? Mati. Kenapa? Karena pelanggaran-pelanggaran lo. Ini jamak nih. Dan dosa-dosamu. Jadi kita nggak bisa mengelak. Kita nggak pantas masuk surga. Karena ada banyak pelanggaran. Ada banyak dosa. Baik sengaja atau tidak sengaja. Kalau kita bilang, Pak Nelson, saya mah orang baik, saya mah nggak begitu. Paling sedikit-sedikit. Indonesia punya peribahasa yang bagus. Tahu? Karena nilai setitik, apa? Rusak
susu 11. Mungkin warna putihnya banyak, ya, susunya banyak. Tapi gara-gara nilai setitik, rusaklah semuanya. Betul? Betul? Kita menjumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berbuat baik, ada jeleknya. Yang orang ingat apanya? Jelek. Betul? Kita punya hubungan dengan papa mama baik. Ketika keinginan kita satu nggak dipenuhi aja, kita mulai pikir papa jahat. Papa jahat. Kita berhubungan dengan teman gitu kan? Kita baik dengan teman, makan, traktir bareng, dan jalan-jalan. Ada satu kesalahan aja, langsung crash. Lupa kebaikan yang banyak. Yang kita ingat dosa, jelek. Peribahasa ini mencerminkan bahwa nggak ada yang baik dalam diri manusia. Dan sebenarnya sekali lagi, kita harus dihukum mati. Saya dapat gambar bagus. Ini. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 3 bilang. Itu artinya kita yang berdosa harus terima hukuman mati. Sebetulnya pada waktu kita memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Yesus, sekali lagi, kitalah yang harus mati. Karena kita yang berdosa. Kita yang harus tersalib. Tapi sekali lagi, ada kabar baik. The best news, salvation. Keselamatan. Yesuslah yang bersedia mati di kayu salib. Roma 5 ayat 8 bilang, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita masih nggak bagus, Kristus bersedia mati untuk kita. Untuk kita diselamatkan. Inilah kabar baik. Karya Kristus di kayu salib, kematiannya, dan kebangkitannya, membuat pengharapan kita teguh, tak tergoyahkan. Kenapa? Karena kita diluputkan dari kematian. Kita dilahirkan kembali. Kita memperoleh hidup, dan hidup yang penuh pengharapan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Inilah yang kita harus tahu. Kebenaran yang ingin saya sampaikan buat saudara-saudara. Itu sebabnya jangan stop di hari Jumat. Jangan kecewa. Jangan merasa menderita. Jangan merasa paling malang dalam dunia ini. Mengalami masalah demi masalah. Kesulitan demi kesulitan. Dengar baik. Kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Dan pengharapan yang teguh, tak tergoyahkan. Kalaupun hari-hari ini kita mengalami goncangan. Ada sesuatu tantangan. Ada hambatan. Ada kesulitan yang kita alami. Ingat. Itu baru hari Jumat. Haleluya. Jangan stop di hari Jumat. Lanjutkan ke hari ini. Ada kebangkitan. Ada kemenangan. Ada terobosan. Saya ingin kasih gambaran seperti ini. Don't lose hope in the storm. Ketika ada goncangan, ada badai, ada kesulitan yang datang bertubi-tubi, ada kegagalan, ada duka, ada kekecewaan. Jangan hilang harapanmu. Kenapa? Karena karya Yesus di kayu salib, kematian dan kebangkitannya memberikan kita hidup yang penuh dengan pengharapan, yang melahirkan kembali, yang membuat kita menjadi ahli waris dari kerajaan surga. Ingat baik-baik, kegagalan masa lalu kita, sesuatu yang buruk, hal-hal yang kelam, yang pernah terjadi, jangan sampai itu menutup masa depan kita yang lebih baik. Masa depan yang cerah dan gilang gemilang. Bukankah Yeremia 29 berkata demikian? Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berharap pada Tuhan, Dia rancangkan damai sejahtera, masa depan yang cerah dan gilang gemilang. Amin. Ini yang pertama yang saya mau sampaikan. Karya Yesus, kematian dan kebangkitannya, itu meluputkan kita dari kematian. Itu sebabnya kita punya pengharapan yang tak tergoyahkan. Pengharapan yang teguh. Jangan sampai hilang pengharapanmu. Pegang kuat-kuat pengharapan kita di dalam Kristus. Pada jaminan yang luar biasa. Don't lose hope in the storm. Jangan sampai ya, anak-anak muda nih, gara-gara pacar, gara-gara tergoda dengan pasangan hidup, lalu kehilangan imannya. Waspadalah, waspadalah. Jangan sampai hilang pengharapanmu di dalam Kristus. Jangan berpikir, aduh si A udah dapat pacar, si B udah dapat pacar, malam minggu banyak gandengan, ayah nggak ada yang gandeng, aduh gandeng aja.
Jangan merasa kecewa, ya. Tetaplah punya pengharapan di dalam Kristus. Waduh, jangan kecewa dengan kesulitan, kegagalan yang terjadi di masa lalu. Sekali lagi, kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kebenaran yang kedua yang perlu saya sampaikan, dengan karya Yesus kayu salib, kematian dan kebangkitannya, itu kita punya pengharapan yang teguh. Kenapa? Diberikan kemenangan yang seutuhnya. Dengan kebangkitan Yesus, kita mendapatkan kemenangan yang seutuhnya. Lihatlah ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat yang keempat bilang begini. Untuk menerima suatu bagian yang tidak apa? Tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Inilah bagian dari orang-orang yang tinggal di dalam Kristus. Yang pengharapannya tidak tergoyahkan. Karena kita akan mewarisi kerajaan sorga. Kehidupan kekal yang tidak dapat binasa. Tidak dapat cemar. Tidak dapat layu. Itu diberikan buat kita. Kehidupan yang kemenangan seutuhnya. Di bagian yang lain. Kalau ini tadi 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Di surat Petrus yang kedua. 2 Petrus 1 ayat yang keempat juga. Firman Allah berkata demikian. Dengan jalan itu. Ia telah menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji yang berharga. Haleluya. Dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan apa? Luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi sekali lagi dari kitab Petrus ini. Kita diingatkan. Kita dikasih tahu kebenaran firman Allah yang begitu menakjubkan. Karya Yesus di kayu salib, kematian dan kebangkitannya itu memberikan kita kemenangan seutuhnya, janji-janji yang berharga supaya kita bisa hidup dalam kodrat ilahi yang sanggup mengatasi godaan dalam dunia ini, yang sanggup mengatasi hawa nafsu duniawi yang membinasakan ini. Apapun yang terjadi, sebagai orang muda, mungkin kita akan tergoda dengan seks bebas. Lawan jenis. Sebagai orang muda, mungkin kita akan tergoda dengan pressure, tekanan, lingkungan yang menggoda kita untuk cobain narkoba. Mungkin lingkungan kita, teman-teman kita, mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang tidak bagus. Ataupun karena iman kita, karena kita orang Kristen, karena kita rajin dalam pelayanan, hidup benar, kita diledekin, sojain dan sebagainya. Kadang-kadang dunia ini aneh, saudara. Yang benar diledekin, yang salah dibilang hebat, gitu ya. Nah, Paulus mengalaminya. Dia bilang begini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun apa? Tidak binasa. Sekali lagi saudara, kita punya pengharapan yang teguh. Tidak binasa. Kita punya pengharapan yang tak tergoyahkan. Diapain juga. Dalam segala hal kata Paulus. Tidak binasa. Ya. Tidak cemar. Tidak kotor. Tidak terhempaskan. Ketika kita ada di dalam Kristus. Kita punya pengharapan yang teguh. Tidak dapat layu. Nah, kenapa? Sekali lagi, ini bisa kita alami karena penebus kita hidup. My Redeemer lives. Yesus bang. Haleluya. Kita memperoleh kemenangan. Karena Kristus bukan hanya mati saja. Tapi dia bangkit dan memberikan kita kemenangan. Paulus bilang dalam Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan apa? Hidup dalam hidup yang baru. Jangan tenggelam dengan hidup yang lama. Kesulitan, masalah, kekecewaan, hidup yang kelam, hidup dalam belenggu dosa. Kita punya Yesus yang memang mati, tapi dia bangkit. Sehingga kita juga mati terhadap dosa
dan bangkitlah bersama dengan Kristus dengan hidup yang baru. Supaya apa? Ketika kita masih ada dalam dunia ini, kita punya kehidupan yang tidak cemar, yang tidak layu, yang tidak dapat dirasa, kata firman Tuhan tadi. Dalam Filipi 2, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu apa? Bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Inilah rencana Tuhan buat kita. Supaya kita punya pengharapan yang penuh, pengharapan yang tak tergoyahkan. Ketika Yesus bangkit, dia kepengen kita juga punya hidup yang baru, yang tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela. Buang kebiasaan yang lama. Sebagaimana sudah mati di kayu salib, kubur, lalu bangkit dengan gaya hidup yang baru. Buang shit, coret, break bad habit. Buang kebiasaan buruk. Ya. Dengan kebangkitan Kristus, kita tinggalkan kehidupan yang lama. Jangan suka bohong lagi. Yang setuju katakan amin. Mahasiswa-mahasiswi Kristen, saya mau tantang. Jangan ada nyontek di antara kita. Haleluya. Haleluya. Nggak boleh nyontek lagi. Ya. Belajar. Beda. Seperti tadi. Bercahaya. Seperti bintang-bintang. Ubah gaya pacaranmu. Jangan seperti kebanyakan orang lain yang dapat gelar MBA sebelum waktunya. Ayo, tampil beda, men. Kenapa? Kita nggak mau terikat dengan belenggu dosa. Yang laki-laki, jangan terpengaruh dengan semboyan pria punya selera. Woi, macho. No. Break bad habit. Buang jauh-jauh. Biarlah kita merdeka dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Haleluya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Ini kerinduan Tuhan lewat kematian dan kebangkitannya. Lebih jauh daripada itu, biarlah kita menghasilkan buah bagi Kristus. Tinggallah di dalam Kristus. Selagi kita masih hidup dalam dunia ini, ketika kita bangkit bersama dengan Kristus, dengan kehidupan yang baru, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Bukan cuma berbuah aja, banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah lewat kesempatan ini, sebagai hamba Allah, saya ingin menghimbau mahasiswa-mahasiswi Kristen, tinggallah di dalam Kristus, supaya kamu berbuah dan banyak. Berbuah lebat. Kenapa? Sebab pengharapanmu itu luar biasa. Unshakable hope. Pengharapan yang tak tergoyahkan. Kau punya jaminan pasti. Aman. Nggak bisa digoyahkan. Tidak dapat binasa. Tidak ternoda. Tidak tercemar. Tidak bisa layu. Itu pengharapan kita yang penuh. Jadi jangan tukar dengan kenikmatan dunia. Jangan ikut tren. Jangan rusak pergaulanmu dengan teman-teman yang di luar Kristus. Biarlah engkau tinggal dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Ini ayat terakhir yang saya janjikan tadi. Ayat yang terkenal dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19. Kita mempunyai harapan itu. Haleluya. Saya senang bacanya. Kita mempunyai harapan itu. Saya punya. Saudara punya pengharapan itu? Dan itu seperti sebuah jangkar. Anchor. Ya. Ibrani 6 ayat 19 bilang, seperti jangkar yang tertancap dalam di dasar lautan. Saya tahu jangkar ini berguna supaya perahu yang di atas, yang di permukaan laut itu tidak bisa lari kemana-mana. Tidak bisa diombang-ambingkan oleh ombak. Ada angin badai, tapi kalau perahu itu terikat dan jangkarnya sudah tertanam di dasar laut, maka perahu itu tidak akan hanyut. Nah, firman Tuhan bilang, pengharapan kita seperti itu. Kita mempunyai harapan itu, dan itu seperti sebuah jangkar. Pengharapan itu kuat dan pasti, serta menjaga keselamatan jiwa kita. Dari versi mudah dibaca. Terjemahan firman Allah yang versi mudah dibaca. Bilang begitu. Jadi sekali lagi, kita punya pengharapan yang kuat dan pasti.
yang akan menjaga keselamatan kita sampai kepada kekekalan. Itu sebabnya sekali lagi, jangan tukar keselamatanmu, jangan tukar pengharapanmu dengan kesenangan atau penderitaan yang ada dalam dunia ini. Kadang-kadang dua kutub yang ekstrim. Kadang-kadang kita tidak tergoda dengan kesenangan, kita nggak hura-hura, kita nggak ke diskotik, kita nggak narkoba, nggak free sex, tapi kita kalah dengan penderitaan. Karena kesulitan, karena ada ancaman, ada penderitaan, kita menyerah. Malam hari ini, saya mau bilang, yuk, biarlah kita pegang kuat pengharapan yang teguh ini. Sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita memperingati kematian dan kebangkitan Kristus hari ini, Paskah, kita mau diingatkan, dikasih tahu, sebenarnya kita telah diluputkan dari kematian. Haleluya. Dan kita hidup bagi Kristus. Yang kedua, kita diberikan kemenangan seutuhnya. Artinya, jangan lagi jatuh bangun dalam dosa. Jangan mau lagi hidup dalam kebiasaan yang lama. Buang bad habit itu. Biarlah kita tampil cemerlang, hidup berbuah bagi Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Saya akan akhiri khotbah singkat pada malam hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sebab itu semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Biarlah kalau aku masih hidup, aku mau persembahkan untuk Tuhan. Hidupku yang lama telah mati, dan aku bangkit bersama dengan Kristus untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Di tempat di mana saudara berada, nyanyi dan rasakan hadirat Tuhan. Nyanyi sebagai satu doa, satu kebenaran, satu komitmen. Betul, saya telah mati dan saya sekarang hidup untuk memuliakan Tuhan. Saya telah diluputkan dari hukuman dosa. Kalau saya diberi anugerah hidup yang kekal, pengharapan yang teguh, yang tidak akan tergoyahkan, saya mau memuliakan Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Dalam waktu yang singkat, saudara, ambil sikap berdoa. Percayalah, kebangkitan Kristus telah meluputkan kita dari kematian. Kebangkitan Kristus telah memberikan kita kemenangan yang seutuhnya. Sehingga kita punya pengharapan yang teguh, pengharapan yang tak tergoyahkan. Jangan lepaskan itu oleh karena kesenangan atau penderitaan yang ada dalam dunia yang sifatnya cuma sementara. Yuk orang muda, pegang kuat pengharapan yang teguh ini. Dan percayalah, ketika engkau setia sampai pada akhirnya, surga yang mulia menjadi jaminan kepastian buat kita. Biarlah kita sadar pada malam hari ini, bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Saya akan nyanyikan sekali lagi, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu, kami menikmati anugerah yang besar lewat karya Yesus di kayu salib dan kebangkitannya yang spektakuler. Kami telah dilahirkan kembali, kami telah diluputkan dari kematian dan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kemenangan yang seutuhnya, sehingga kami bisa meninggalkan cara hidup kami yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, untuk memperoleh karya Kristus yang menakjubkan, sehingga kami bisa mengalami kemenangan, hidup cemerlang, hidup berbuah bagi Kristus, sebab kami punya pengharapan yang tak tergoyahkan. Terpujilah nama Tuhan, berkati para mahasiswa yang hadir pada malam hari ini. Demi nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Tuhan. Selamat berkati. Terima kasih kepada Pak Nelson atas pemberitaan firman hari ini. Teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah datang ke dunia untuk menjadi satu dengan kita manusia dan telah menyelamatkan hidup kita. Dan kini ia telah bangkit. Dan kematian dan kebangkitannya itu bukan cuma sekadar cerita yang pernah terjadi di masa lalu. Tapi lebih daripada itu, ada sebuah pesan yang penuh dengan harapan akan masa depan, bahwa kita telah ditebus dan dibayar lunas, harapan untuk masa sekarang, bahwa kita tidak sendirian, tetapi kita dicintai dan memiliki tujuan. Dan harapan bahkan di masa lalu, bahwa setiap kesalahan dan kegagalan kita yang pernah terjadi atas hidup kita, itu tidak lebih besar dan berkuasa dan kekuatan Tuhan atas hidup kita. Kiranya kita terus percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Yesus, dan percaya karena rancangannya pada hidup kita sampai pada akhir hidup kita, sampai akhir hidupku.
Dan setia sampai akhir hidupku. Pada pendoa dipersilahkan. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh berkumpul Tuhan dalam ibadah Paskah malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Nelson selaku pembicara pada hari ini. Engkau yang memberkati beliau Tuhan dalam segala kerjaan dan keluarga besarnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua yang hadir pada hari ini Tuhan, walaupun kami di tempat masing-masing, tapi kami percaya kasih-Mu menyertai setiap kami, dan apa yang disampaikan tadi boleh bermanfaat Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kampus Untar, beserta dosen, karyawan, dan mahasiswanya Tuhan, kami percaya Engkau yang selalu memberkati, berkati juga Tuhan pembelajaran online Tuhan, supaya dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberikan keamanan, Engkau yang memberkati juga vaksinasi dapat berjalan dengan lancar, khususnya Tuhan kami menyerahkan saudara kami yang terkena bencana di NTT, kami percaya Engkau yang memberi penghiburan untuk setiap mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan kami, PAO Untar, apapun Tuhan kegiatan kami percaya semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada pewarta dipersilahkan. Shalom teman-teman. Waduh, ini nggak boleh pada ngantuk ya, meskipun udah jam segini ya. BTW, di aku belum share screen. Apa? Mungkin boleh di-share screen dulu, teman-teman. Oke, gimana nih kabar teman-teman nih? Pasti pada baik-baik aja atau mungkin lagi nggak baik-baik aja. Kita tinggalin dulu semuanya ya, karena di sini kita mau seru-seruan bareng. Meskipun beda-beda rumah, tapi sepertinya kita satu rumah, satu darah, satu saudara gitu ya dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, sekarang aku mau ngajak teman-teman buat kenalan nih sama siapa aja yang melayani kita pada hari ini. Oke, ini belum ada share screen-nya ya? Oke, sambil kita tunggu nih ya, mungkin mau ngobrol-ngobrol bentar dong sama siapa di sini ya? Aku tunjuk aja kalian, kayaknya udah mukanya pada brightly ever after kayak serum ya. Mohon maaf nih, tapi aku bakal ngajak ngobrol-ngobrol dulu. Kayaknya penasaran banget sama yang namanya unik banget nih. Namanya Samantha Gabriel, tapi Samantha-nya depannya ada Z-nya nih. Boleh dong di spotlight, aku pengen ngobrol bentar nih sama Samantha. Halo Samantha, boleh di-open mic-nya? Halo Kak. Halo, BTW namanya bagus banget loh, Samantha Gabriel ya? Gabriel, bukan Gabriel nih? Iya, Gabriel. Oh, boleh kenalan dong? Halo semua, aku Samantha Gabriel, biasa dipanggil Sasa, dari FEB, Akuntansi 20. Wah, kita anak FE guys. Ini ketemu teman baru ya namanya ya. Halo, aku juga FE, angkatan 18. Aduh, ini angkatan 20 berarti angkatan corona ya? Iya.
belum ke kampus. Wah, ada yang bilang salam dari gedung utama. Nggak apa-apa, gedung kita gedung bagus ya. Cuma sedikit jauh aja gitu dari gedung utamanya ya. Nah, Samantha, kamu angkatan Corona atau angkatan 20, tapi tetap semangat gak sih buat jalanin hari-harinya? Tetap semangat sih, karena belum pernah ke kampus, jadi adaptasi pertamanya langsung online, agak kaget juga pertama kelas online. Wow. Tapi sekarang udah biasa sih. Wah, udah biasa ya. Lama-lama kayak rasa jadi terbiasa gitu. Ini ada yang bilang Udah nih, nyaman. udah nyaman. Nyaman di rumah nggak mau ke kampus nih jadinya. Sekarang sih belum tahu nanti. Belum tahu nanti. Ya udah sekarang dulu kita jalanin dulu aja ya, kayak nama jalan gitu. Oke, Samantha. BTW aku terinspirasi banget nih buat dari nama kamu. BTW kamu tahu nggak arti nama kamu apa? Tuhan Allah menolong. Wow, ada artinya ya. Semoga itu jadi doa dan itu benar-benar jadi doa buat kamu nih. Karena kamu sadar gak? Tiap hidup kamu tuh ada penolong gitu, ada penolong yang selalu nolongin kamu. Ya pastinya Kak. Oh pastinya, oke. Terima kasih ya Samantha atau Sasa. Sampai ketemu, semoga kita bisa ketemu nih secara offline biar bisa seru-seruan bareng. Ya, thank you Kak. Thank you Samantha. Oke, kita welcome back to our laptop ya. Tadi sedikit ada kendala, tapi nggak apa-apa. Aku jadi punya teman baru yang namanya Samantha dan seru banget ya ngobrol-ngobrol tentang kehidupan selama pandemi ini, belajar selama pandemi. Sekarang aku pengen ajak teman-teman kenalan lagi, tapi nggak sama Sasa ya, tapi aku pengen kenalan sama siapa aja sih yang udah melayani kita hari ini gitu. Nah, berterima kasih banget buat ada pembicara kita, Pak Nelson, buat firman-nya. Boleh teman-teman kasih reaction buat Pak Nelson. Terima kasih atas firman-nya. Kuliah daring nggak bikin garing, sedap. Selanjutnya ada Puarta, aku sendiri, aku pengen kenalan, namanya Rahel, nama aku Rahel, FE18, dan WL kita yang kece tadi, ada namanya Stephanie, FE19, singer juga ada Kevin, FT20, pendoa ada Vania, FE18, Asher kita tadi yang cantik, ada Sarah dari Vkom 18, dan pemusik-pemusik kita nih, kita kenalan ya, ada David, FT18, Berjuan, FT18, Ezra Psikologi 18, Shekina Psikologi 19, Caroline FE18, dan Chelsea FE18. Terima kasih teman-teman buat pelayanannya di Paskah ini. Oke. Wah, terima kasih nih buat Pak Nelson. Keren banget loh BTW sharing-sharing Pak Nelson tadi tentang Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan ya. Dan sekarang aku pengen ngajak teman-teman, mungkin buat yang pertama kali baru bergabung, welcome to PO Untar. Dan di PO Untar nih, nggak cuma ada ibadah Paskah, Natal, atau ibadah-ibadah lainnya, tapi bukan ibadah besar lainnya juga, tapi ada juga nih persekutuan yang mungkin lebih intim. Itu ada persekutuan doa setiap Rabu jam 3 sore, itu secara online. Dan juga ada persekutuan Jumat, itu ya samanya juga persekutuan Jumat ya, berarti setiap hari Jumat jam 11 siang. Juga buat teman-teman yang pengen kenalan sama orang-orang di luar Untar, mungkin boleh ikut PMKJB online. PMKJB itu apa sih? PMKJB itu Persekutuan Mahasiswa Kristen Jakarta Barat. Jadi kamu nggak cuma ketemu anak-anak Untar doang, tapi anak-anak mungkin dari tempat fakultas atau tempat kuliah lain di Jakarta Barat nih, itu setiap hari Selasa jam 5 sore. Dan juga nih teman-teman yang penting banget, boleh banget buat follow Instagram PO Untar di @PO_Untar, karena banyak banget renungan-renungan menarik dan juga biasa ada sering games-games atau challenge unyu gitu deh, pokoknya wajib banget follow ya. Dan lainnya nih, dicatat baik-baik ya, @PZX588i. Dan juga buat kamu yang masih main Facebook, boleh banget buat nge-add Facebooknya, karena banyak banget foto-foto dari zaman Bahola sampai sekarang nih ya. Persekutuan Oikumene Universitas Tarumanagara. Oke. Jangan ngantuk nih, aku liatin muka teman-teman ya. Kalau yang ngantuk nanti aku panggilin lagi, aku ajak ngobrol biar hilang ngantuknya.
Dan sekarang kita mau main games nih ya. Boleh nih yang belum on cam dulu dong. Pengen lihat nih muka-muka bright-nya ya. Udah terang banget, kayak ada muka Geralt, udah terang banget. Muka-muka yang lain ya, yang belum on cam, boleh banget on cam. Karena kita bakal main games. Karena tadi kayak Sasa bilang ya, kalau kita tuh mungkin bosen banget di rumah. Bosen banget ya, di rumah itu-itu aja. Sekarang nih spesial banget, PO Untar bakal ngajak kita keliling dengan main games keliling keluar kota secara virtual. Pada penasaran kan? Makanya kalau penasaran harus banget ikut gamesnya ya. Karena gamesnya langsung diimpor, jauh banget, kita bakal ke Bali. Coba deh, boleh di next slide-nya. Nah, kita bakal main games langsung dari Bali dengan nama Caka-Caka-Caka-Caka Ayat Alkitab. Ya, jadi jangan sambil goyang nih ya, sambil aku ngomong caka-caka-caka, ntar ada yang goyang ini lagi tarik kecak. Nah, nggak cuma games yang dari Bali, tapi ada guest star yang istimewa. PO Untar tuh emang luar biasa ya, kayak relasinya banyak banget sampai kita bisa mendatangkan guest star ini. Suaranya tuh legendaris banget dan mungkin teman-teman sering dengar. Dan karena dia terkenal banget, jadi kayaknya omongan dia tuh nggak bisa diulang-ulang. Jadi teman-teman harus banget buat dengerin secara teliti. Jadi mungkin kupingnya boleh dibuka dulu, mungkin ketutupan rambut ya, biar kita sama-sama dengar suara gestar ini, karena suaranya khas dan unik banget nih. Oke, sebelum kita panggil gestarnya, aku mau ngasih tahu rules games kita, karena harus ada rules-nya nih. Coba dong, boleh di next, kakak operator. Iya. Oh, lama nih, pesawatnya lama ya, teman-teman. Mohon bersabar, tenang-tenang. Nah, rules-nya gampang banget. Rules-nya masih sama seperti, nggak beda ya main Sarah tadi ya. Tapi rules-nya adalah cara menjawabnya itu harus masih sama, yaitu mengetik kata aku di kolom chat. Jadi ketiknya aku aja ya, jangan ketik yang lain-lain. Cukup ketik aku, dan belum boleh nyalain mic kalau belum aku pilih. Jadi harus aku pilih dulu nih, baru boleh open mic. Dan juga kalau belum, jangan dulu ya, jangan aku dulu, jangan. Tunggu aku yang pilih, tunggu Rahel yang pilih ya. Dan juga kalau udah ketik aku dan udah aku pilih, boleh open mic dan juga jawab dengan pasal, ayat, dan kalimatnya secara lengkap. Aku nggak terima nih setengah-setengah, karena sukanya paket lengkap ya teman-teman. Jadi, ya Mas udah penasaran banget nih cara gamesnya gimana, bakalan ada contoh. Jadi si guest star ini bakalan ngomong dan teman-teman harus perhatikan, dengarkan, dan urut ini agar menjadi sebuah ayat yang lengkap. Paham ya teman-teman? Oke, biar makin paham kita langsung aja ke contohnya deh. Contoh pertama. Oke, kita panggil guest star kita. Uji dan tahan dan ketekunan. Iya, boleh nggak apa-apa, di-play aja. Udah ketahuan. Uji pengharapan menimbulkan uji dan ketekunan tahan menimbulkan. Nah, itu dia. Kita sambut guest star kita. Dia susah banget buat ngulang-ngulang ya, teman-teman. Jadi harus diperhatiin banget. Dan dari tadi yang Mbah Google ya, udah sebutin tadi, boleh banget teman-teman yang udah tahu jawabannya ketik aku di kolom chat. Coba, apakah udah ada yang tahu jawabannya? Pasal, ayat, dan kalimat lengkapnya. Aku tunggu 30 detik ya. Kalau nggak ada, ntar hadiahnya buat aku nih. Aqua. Ini Aqua beneran atau aku? Nggak boleh nih, harus aku. Nggak boleh Aqua ya. Le mineral juga nggak boleh, jadi cuma aku. Akil, nggak boleh juga, aku yang benar. Saya, nggak boleh saya, harus aku. Ayo dong teman-teman, harus baca rules-nya nih. Aku udah bacain rules-nya. Ya udah aku pilih nih ya, yang udah ngomong aku aing-aing ya. Boleh open mic-nya dong, Berata Yuda. Kayaknya udah tahu nih jawabannya ya. Ya, halo. Iya, Bapak tolong dijawab tadi apa kata Mbah Google ya. PO Untar nyewa Mbah Google mahal nih. Oh iya, baru tahu bisa disewa Mbah Google. Iya emang, hebat kan. Mau jawab apa nih pasalnya aja? Atau pasal, gimana? ayat, dan kalimat dong. Nggak boleh kalau salah, oke. Kalau nggak salah Roma 5 ayat 4, bener nggak tuh?
Belum tahu bener atau enggaknya. Coba Oh, belum sebutin tahu dulu ya? kalimatnya. Oh, kalimatnya dan ketekunan menimbulkan tahan uji, Mm-mm. dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Hmm. Kunci jawabannya atau mau call friend? Langsung kunci aja, biar nggak Langsung kunci kemalingan. aja. Oke, saya gembok ya Pak jawabannya. Langsung aja deh kita cek apakah jawaban Bratayuda benar. Jeng jeng jeng. Benar banget, Roma 5 ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Selamat, tapi kamu nggak dapat hadiah, karena tadi cuma contoh. Oke, stop harapannya, stop PHP-nya, karena aku beneran bakal ngasih soal beneran yang paling serius nih ya. Dengerin baik-baik, karena Mbak Google ini mahal banget, jadi nggak ngulang-ngulang suara. Oke teman-teman, langsung aja ke soal kedua. Soal pertama deh. Menerima bagian suatu yang untuk dapat tidak binasa, tidak yang layu dan dapat cemar, tidak yang dapat tersimpan, yang bagi kamu di sorga. Panjang bener. Kayak Mbak Google harus kasih air putih ya. Dan teman-teman udah harus bisa nebak nih, karena aku kasih clue ya. Ayat ini adalah ayat yang tadi Pak Nelson bawain di PPT-nya selama firman juga nih. Coba, udah ada belum sih yang ngomong aku? Ayo, yang perhatiin. Oke, aku, Cherry Violin, yang pertama. Cherry, halo, dengan siapa? Dengan Cherry. Iya, Mana Cherry, udah open cam belum sih? aku lagi nggak bisa open cam. Yaudah, dimaafin deh. Jadi Cherry tahu jawabannya, Kak? Iya, 1 Petrus 1 ayat 4 bukan, Kak? Kalimat lengkapnya dulu dong. Kalimat lengkap. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wow, ini benar nggak ya jawabannya ya? Kamu yakin pakai banget nggak? Yakin. Oh yakin, pakai banget Kak? Pakai dong. Oh pakai, oke kalau udah pakai banget kita kunci jawabannya dan selanjutnya kita cek apakah jawaban Cherry Violin benar. Jeng 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 jeng. Betul, 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kamu tahu dari mana nih, Cherry? BTW ayatnya. Tadi kalau nggak salah ada di khotbahnya Pak Nelson ya? Wah, mendengarkan. Telinganya berfungsi dengan baik. Selamat. Terima kasih, Cherry Violin. Nanti panitia boleh hubungi Cherry Violin ya. Tenang teman-teman, yang masih belum kebagian, cepet-cepet ya ngomong akunya ya. Gak pakai aku atau aqua dan yang lain-lain. Karena aku bakal langsung pilih nih dari kolom chat. Kita masuk ke soal kedua. Harapanmu masa depan tidak hilang karena dan adakan sungguh. Oke. Ini ayat yang legendaris banget. Harapanmu. Ayo. Adakah yang sudah bisa menebak jawabannya? Aku. Oke, Viola Teguh. Viola Teguh. Ini kayaknya saudaranya Mario Teguh nih. Viola Teguh, halo. Halo. Halo, Viola Teguh. Viola udah nyalain udah on cam belum? Lagi nggak bisa on cam. Oke, boleh deh. Apa nih jawabannya nih? Kamu tahu nggak? Amsal 23 ayat 18. Apa tuh bunyinya? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oke. Yakin? Yakin dong. Yakin dong. Sedap nih jawabannya ya. Oke, langsung aja kita cek. Apakah benar jawabannya? Betul banget. Yeay. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Terima kasih jawabannya, Viola. Sama-sama. Iya, aduh lembut banget ya. Jadi minder nih, Bun. Oke, langsung aja nih, langsung ke soal terakhir. Ini soal terakhir banget ya, teman-teman. Jadi dengerin baik-baik. Dia mencari jiwa yang bagi orang baik yang adalah bagi berharap kepadanya Tuhan. Kepadanya Tuhan. Ayo, siapakah yang sudah tahu jawabannya? Aku, Fanya Finkan. Fanya Finkan, cepet banget ya. Kalian pada ngafalin Alkitab ya, keren-keren banget deh nih. Coba Fanya. Halo Fanya.
Ya, Fanya, kenalan dulu dong, dari tadi kita nggak kenalan. Fanya dari fakultas apa, angkatan berapa nih? Jujur bukan dari Untar, tapi dari Presiden University. Wow, jauh, halo. Ini kali ya, kenalan lagi ya. Oke, Fanya, boleh deh. Fanya, jawabannya apa nih kira-kira? Jawabannya itu ratapan 3 ayat 25, isinya, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Wow, oke. Kita belum tahu jawabannya benar atau enggak, tapi aku pengen kepo lagi nih. Presiden University angkatan dan fakultas berapa nih? Angkatan 2020, Fakultas Humanity. Humanity, wow, namanya aja Humanity guys. Di Untar nggak ada Humanity ya. Oke, welcome to PO Untar, Fanya. Iya, makasih. BTW yang mau kenalan boleh di kolom chat ya. Kapan lagi nih dapat teman baru, ya kan? Shalom Fanya, katanya. Oke, langsung kita cek ya. Mungkin Fanya udah penasaran banget nih apa jawabannya. Boleh di next. Yeay, betul. Boleh deh, Fanya yang baca deh. Oke, ratapan 3 ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Wow, amin. Terima kasih, Fanya. Terima kasih, Kakak. Enjoy lagi ibadahnya ya. Oke, aduh teman-teman, sangat dizayangkan ya, zayangkan karena games kita udah habis nih. Gak nyangka loh, cepet-cepet banget pada jawabnya ya, kayaknya gokil-gokil loh teman-teman di sini loh. Tapi tenang aja, karena aku masih akan memberikan harapan. Ya, aku adalah bukan pemberi harapan palsu ya. Aku akan memberi harapan untuk teman-teman yang udah ikutan challenge Paskah PAUD tahun 2021 ini. Challenge yang kemarin di Instagram loh, yang ada express yourself, dan juga challenge yang itu loh, ngias-ngias telur ya, telur online. Nah, aku pengen kasih tahu nih, aku pengen umumin. Kira-kira siapa sih? Kaget banget ngeliat muka sendiri. Agak jauhin dikit deh. Aku pengen umumin siapa pemenang dari lomba Express Yourself dan juga lomba hias telurnya ya. Oke. Tadi udah ke Bali, sekarang kita jalan-jalan lagi ya. Kita mau ke Hawaii dan ini sebelahnya udah ada band Hawaii aku yang bakal muterin lagu kita biar nggak tegang nih. Karena mungkin masih ada yang berharap ya, nggak apa-apa berharap kalau untuk yang udah ngepost. Jadi pemenang lomba Express Yourself adalah musik. Oke, selamat. Aku bacain ya. Ini pemenangnya dari username Instagram ya. Ada 4 orang yang menang totalnya, dan aku bakal bacain satu-satu. Yang pertama, @sarahsantosa34. Ada orangnya nggak nih? Ada dong. Yang kedua, ada @barjuanteo. Mana nih Barjuanteo? Boleh kasih reaction kalau ada orangnya. Dan yang ketiga, wah mantap, ada orangnya langsung on cam nih si abang nih. Oke, dan yang ketiga ada @Ritka Giovanni. Adakah orangnya? Boleh kasih reaction. Dan yang keempat, ya ampun, aku jadi terhura ya, ampun. @Rahel_Manalu, aka diri aku sendiri. Aku nge-spotlight diri aku sendiri, ya ampun teman-teman. Terima kasih loh ya, ini bukan KKN. Oke, ini yang udah ada nih, boleh ajak ngobrol sedikit ya. Ada Sarah Santosa dan juga Barjuanteo. Gimana perasaannya nih? Kita ngobrol chit-chat sedikit. Iya, boleh di open mic dong, jangan ketawa doang. Baik. Oh, baik. Theo gimana, Theo? Alhamdulillah ya, baik. Oh, alhamdulillah. Sedap. Nah, pengen tahu dong, dapat ide buat Express Yourself itu tuh dari mana gitu? Atau apa motivasinya ikut ini nih? Boleh dari Sarah dulu deh, Sarah yang cantik nih. Aku kan buat puisi ya. Motivasinya apa ya? Mungkin sesimpel kayak gak banyak orang yang mengenal puisi, anak zaman sekarang khususnya mungkin kurang kenal puisi, dan dari puisi itu sebenarnya kita bisa lebih gampang dan lebih mudah mengekspresikan hal-hal yang kita rasakan. Dan mungkin karena aku juga suka bikin puisi, jadi aku ngebuat visual poetry ini
untuk menyuarakan isi hati Tuhan tentang kita. Waduh, dalam banget loh. Fun fact teman-teman, nggak fun fact sih, ini adalah fact. Video yang tadi kita tonton adalah videonya Sarah Santosa. Wah, keren banget. Kasih reaction love dulu dong. Aduh, emang Cici nggak cuma cantik, tapi suaranya merdu banget nih ya. Oke, yang kedua, mau interview Abang Theo nih. Halo, Bang. Halo, shalom. Motivasinya nih, Bang. Motivasi saya sebagai seorang entertainment ya. Jadi ya Artis nih. memberkati orang dengan menghibur orang lain. Waduh. Kira-kira ya. Waduh, oke, saya terhibur. Jadi saya adalah followers Abang nih ya, kebetulan. Iya, gitu. Selamat ya, Abang, Kakak. Dan juga ini ada Karika. Karika, halo. Apakah bisa open mic, ngobrol sedikit? Halo. Halo. Boleh tahu dong, Kak, prosesnya atau enggak motivasi untuk ngebuat video yang ada di Instagram nih? Sorry, boleh diulang nggak? Ya, pengen tahu waktu ngebuat tuh idenya dari mana gitu, pengen ngepost ya, express yourself gitu. Sebenarnya waktu pertama kalian diumumin, sorry ya gue lagi jalan BTW. Ini ada pas lagi pertama kali diumumin itu kan pas itu ya pas retret kemarin ya. Terus kebetulan sebenarnya gue bukan sendiri sih yang ngerjain video ini. Jadi ada satu lagi teman kita, David, cuman dia nggak ngepost di IG dengan 1 dan 2 alasan gitu. Jadi kayak nggak tahu sih, kayak abis diumumin dari retret kemarin kayak tiba-tiba kayak pengen aja gitu. Kebetulan juga kan ini kan tahun terakhir gue di PAUD gitu kan. Jadi kayak apa sih jejak gue gitu istilahnya. Jadi ya pengen aja sih tiba-tiba gitu. gitu aja. Terima kasih. Aduh, menyentuh banget ya alasannya ya. Terima kasih untuk karyanya teman-teman, karena itu memberkati kita semua. Dan yang mungkin penasaran, boleh langsung cek Instagram PAUD ya, karena bakal diumumin. Terima kasih teman-teman. Dan masih ada 2 pemenang tambahan. 2 pemenang tambahan ini untuk kategori favorit panitia. Kayak panitia punya favorit dari lomba Express Yourself itu ya. Dan aku bakal kasih tahu teman-teman 2 pemenang ini. Tapi sebelumnya musik. Oke, selamat buat Viola Teguh. Wah, ternyata tadi ini Viola dapat banyak hadiah nih. Dan yang kedua, @bratayuda11. Yang ada orangnya boleh kasih reaction. Oke, kayaknya ada tadi ya. Aku udah make sure berarti dua-duanya ada nih. Selamat ya teman-teman, nanti bakal dihubungi oleh panitia. Dan ini announcement pemenang terakhir ya dari lomba hias telur yang kemarin udah di-share mungkin. Dan pemenangnya juga ada 2 orang. Tapi sebelumnya musik dulu. Oke, selamat buat @Camelia_KD dan juga @Cherry_Violin. Wah, keren-keren nih. Dah buat teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk menang lomba kali atau challenge kali ini, jangan kecil hati karena menurut aku semua posan dan semua bentuk ekspresinya itu kece-kece abis ya, dan mungkin akan ada kesempatan di berikutnya. Makanya stay tune terus di Instagram PO Untar ya teman-teman. Dan kita bakal lanjut ibadah kita. Aku juga Rahel undur suara dari games kali ini dan semoga bertemu di lain kesempatan. Terima kasih dan bye-bye. God bless you. Oke, thank you Cirahel. Aku mau ucapin congrats juga buat teman-teman yang tadi udah menang games-gamesnya. Juga buat teman-teman yang udah menang lomba Express Yourself PAUD. Buat teman-teman yang belum ada kesempatan menang, seperti yang tadi kata Cirahel, jangan patah semangat karena kalian semua tetap yang terbaik. Oke teman-teman, kita bersyukur karena salib Kristus telah menghidupkan dan menangkan aku dan kita semua di sini. Dan karena salibnya, kita yang sedih diberikan penghiburan, kita yang lemah dikuatkan, dan kita yang kehilangan harapan kembali diberikan harapan.
Dan kiranya kita dapat terus mengingat bahwa Tuhan kita sudah menang di atas kayu salib, dan karenanya kita beroleh pengharapan, kekuatan, dan keberanian untuk menghadapi hari ini, esok, dan seterusnya. Kita akan menutup ibadah Paskah pada malam hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Karena Salibmu.
puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, kesempatan hari ini ya Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih atas kelancaran ibadah pada malam hari ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Terima kasih juga untuk berkat firman yang Kau berikan kepada kami melalui Pak Nelson, yang kiranya setiap firman yang telah disampaikan dapat menjadi berkat untuk kami, dapat kami praktekkan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, melakukan aktivitas selanjutnya dan kembali beristirahat. Kau yang terus sertai dan berkati kami dimanapun kami berada, apapun yang akan kami jalankan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekali lagi aku mau mengucapkan kepada Pak Nelson, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya atas firman hari ini. Juga aku mau ingetin buat teman-teman semua yang ingin memberikan persembahan, kalian dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang sudah tertera di layar dengan tambahan angka 02 di akhir nominal dan berita persembahan Paskah. Dan buat teman-teman juga yang belum mengisi absensi kehadiran, kalian juga dapat mengisi absensi kehadiran melalui QR Code yang juga sudah tertera di layar untuk mengisi absensi kehadiran ibadah pada hari ini. Teman-teman jangan leave dulu, karena setelah ini kita akan ada sesi foto bersama. Kepada dokumentasi, silakan. Oke. Yuk teman-teman kita foto dulu. Yang mungkin ada yang belum on cam, di on cam dulu. Atau mungkin ada yang mau benerin rambutnya dulu gitu biar makin kece. Boleh. Oke. Udah siap ya? Aku mulai foto dari halaman pertama. 1, 2, 3. Oke. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Sip, udah semuanya ke foto. Makasih teman-teman buat partisipasinya. Semoga ibadah hari ini bisa jadi rema buat teman-teman. Dan see you di acara PAUD berikutnya. God bless. Thank you, thank you. Thank you. Thank you semuanya. Thank you semua yang udah hadir. God bless.